Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah tugas kita kali ini. Kalau kalian adalah mahasiswa yang lagi ambil mata kuliah akuntansi manajemen, khususnya buat sesi KJ 101, wah, kalian ada di tempat yang pas banget. Sesi penjelasan ini emang sengaja dibikin sebagai overview singkat tapi komprehensif dari tugas modul minggu kelima kalian. Saya tahu sih yang namanya tugas akuntansi itu kadang kelihatannya ribet banget sama detail-detailnya. Tapi santai aja, nggak usah panik. Tujuan kita hari ini adalah ngebedah instruksinya bareng-bareng. Jadi kalian tahu persis apa yang harus dilakuin dan bisa langsung fokus belajar tanpa kebingungan lagi. Oke, yuk kita mulai. Nah, sebelum kita terjun ke teknis ngerjainnya, kita samain persepsi dulu ya. Dokumen yang lagi kita bedah ini adalah penugasan resmi dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul. Jadi ini bukan sekedar latihan biasa loh, ini bagian dari standar akademis resmi kalian semester ini. Dengan ingat hal ini, harapannya kita bisa ngeset pola pikir buat lebih serius dan profesional dalam nyelesain tugasnya. Pertanyaannya sekarang, kalian udah siap belum nih buat tugas 5? Fokus itu kunci utamanya di sini. Di sesi overview ini kita nggak bakal buang-buang waktu. Kita akan langsung tembak ke inti dari apa yang dosen kalian minta di modul minggu kelima ini. Pastiin kalian nyimak baik-baik ya, karena sering banget paham instruksi dari awal itu yang ngebedain antara nilai yang pas-pasan sama nilai yang sempurna. Sebelum kita benar-benar ngebahas soal akuntansinya, kita bakal ngadepin apa yang sering saya sebut sebagai aturan main atau rules of engagement. Kenapa ini penting banget? Ya, karena jawaban sejenius apapun nggak akan ada artinya kalau kalian dari awal udah melanggar instruksi dasar. Hitung-hitung, ini tes ketelitian kalian sebelum masuk ke tes materi aslinya. Oke, ada 5 petunjuk umum yang super krusial di sini. Pertama, baca dengan teliti dan berdoa dulu. Kelihatannya simpel ya, tapi ini ngaruh banget buat ketenangan. Kedua, pastikan kalian pakai format online text. Ketiga, nah tolong garis bawahi ini, ada batas maksimal 200 kata. Ini bukan waktunya nulis esai panjang lebar, tapi gimana caranya kalian bisa nyampein konsep akuntansi secara padat dan jelas. Keempat, selalu cek lagi jawaban kalian sebelum di-upload. Dan yang kelima, ini harga mati. Dilarang keras mencontek jawaban teman atau melakukan plagiat. Aturannya udah sangat tegas, jelas, dan gak ada celah buat tawar-menawar. Kalian harus beneran ekstra hati-hati di sini. Kalau sampai ada pelanggaran dari aturan yang tadi, sekecil apapun itu, boom, nilai kalian otomatis 0. Gak ada negosiasi. Anggap aja ini reminder keras kalau integritas akademis dan kepatuhan sama format, terutama batasan 200 kata dan anti plagiat tadi, adalah syarat mutlak di tugas akuntansi manajemen ini. Sesudah kita paham aturan mainnya, sekarang gimana alur kerjanya? Gampang banget, tugas kalian cuma kebagi jadi 3 step lurus. Step 1, baca modul minggu kelima. Logikanya, kalian nggak bisa tempur tanpa amunisi dari modul sumber kan? Step 2, hadapi dan jawab pertanyaan pertama. Terus lanjut ke step 3, selesaikan pertanyaan kedua. Sangat terstruktur. Jadi jangan coba-coba langsung lompat ke soal sebelum kalian benar-benar nyerap materinya ya. Sip, sekarang kita masuk ke tantangan utamanya. Ini dia soal pertama kalian. Dokumen sumber apa sajakah yang diperlukan dalam proses absorption costing? Jadi, misi kalian di sini adalah nyari tahu dan nyebutin secara spesifik dokumen-dokumen apa aja sih yang jadi fondasi dalam metode kalkulasi biaya serapan ini. Ingat batasan 200 kata kita tadi ya. Kalian harus nemuin jawabannya di modul 5 dan nulisnya dengan super ringkas tapi tetap komprehensif. Lanjut ke tantangan terakhir kalian, yaitu soal nomor 2. Apa itu prime cost dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kalian dituntut buat ngelakuin 2 hal sekaligus. Ngasih definisi yang clear soal prime cost, plus nyajiin rumus atau cara ngitungnya. Sekali lagi, ingat kalau kalian berbagi kuota maksimal 200 kata, itu dengan jawaban dari soal pertama tadi. Ini benar-benar ajang pembuktian buat kemampuan kalian merangkum info yang kompleks. Jadi, kesimpulan dari overview kita kali ini apa? Pahami materinya, jawab pertanyaannya dengan tepat, tapi yang paling penting dari semuanya, taati aturannya. Double check sebelum kalian klik upload, pastiin totalnya nggak lebih dari 200 kata, pastiin itu murni pemikiran kalian sendiri, dan pastiin formatnya online text. Ngerjain tugas akuntansi itu nggak cuma soal angka, tapi soal seberapa teliti kalian ngikutin instruksi. Nah, buat direnungkan sebelum kalian mulai ngetik, gimana caranya kalian bisa menyaring semua ilmu akuntansi yang dalam itu jadi kalimat-kalimat pendek yang langsung memukul tepat pada sasarannya? Coba pikirin deh. Selamat ngerjain tugas 5 dan semoga sukses.